Orang yang bersya untuk masuk di bulan September ada kemudahan, juga ada kesulitan ya. Jadi di sini kita ada banyak perbedaan yang namanya kemudahan, yang namanya kesulitan dalam berbagai masalah yang dihadapi ya. Jadi di sini pasti ada banyak berbagai faktor, ada yang bagian ya, ada bagian-bagian, adapun ada tahap-tahap bagian kemudahan dan bagian kesulitan. Jadi sebuah masalah yang dihadapi yang sebuah yang bisa diambil sebuah keputusan itu harus dilandasi dengan secara tidak terburu-buru ya. Jadi apapun yang diambil, apapun yang akan dikerjakan, kerjakanlah dengan secara maksimal, jangan selalu memikirkan sebuah harapan yang lain ataupun harapan yang baru gitu ya. Jadi apapun yang sudah diterapkan, kerjakanlah. Jadi apapun yang dilakukan bisa berdasarkan sebuah harapan yang benar-benar bisa dijadikan sebuah hasil yang memuaskan ya. Di sini di bulan September orang yang berusia ular itu apa yang bisa kamu kerjakan, kerjakan. Jangan terlalu banyak berambisi, jangan terlalu banyak menaruh harapan yang baru ataupun terlalu menggebu-gebu dalam menggapai sesuatu ya. Karena di bulan September ini ada sebuah harapan dan juga ada sebuah kesulitan dalam berbagai masalah yang dihadapi ya. Jadi apalagi yang dalam segala bentuk pencerahan aura ini, satu ya, emosi Anda harus tetap stabil dan jangan terburu-buru dan terobsesi segala sesuatu yang membuat kamu tuh terbawa suatu suasana, situasi, kondisi yang bagaimana sebuah masalah tuh dihinggap ke depan mata kamu ya. Dalam segala segi asmara percintaan, di sini ada banyak penuh kesabaran, ya, emosi dan harus bisa lebih bersyukur karena memang banyak pasangan ataupun partner menghargai ataupun mendukung kamu dalam segala hal apapun yang kamu lakukan ya. Halo teman-teman, saya Evan Jaya. Ya, seperti biasanya, saya akan meramalkan tentang siklus kehidupan, karma, asmara percintaan, bentuk pencerahan aura untuk orang yang berseular ya. Untuk masuk di bulan September. Jadi di sini kita akan melihat dalam berbagai situasi kondisi yang akan terjadi dan segala tindakan dan tanggapan respek yang bagaimana Anda ambil ya. Itu juga dalam segala bentuk pencerahan aura itu kita akan melihat apakah nanti kita akan melihat dua tindakan yang bakal akan terjadi itu supaya kamu tuh bisa benar-benar mengambil sebuah keputusan yang baik itu dalam kehidupan kamu yang kamu ambil ya. Nah, jadi di sini kita akan meramal tapi di sini nanti Anda harus bisa lebih rileks, santai dan menikmati hasil ramalan saya walaupun memang durasi saya sangat pendek sekali ya. Nah, jadi sini kita akan mulai, kita akan membuka kartu yang di tengah. Di sini yang kartunya di tengah ini mengatakan bahwa kamu tuh ada rasa kepercayaan diri, ada rasa semangat ya. Cuma di sini di bulan September ini lebih banyak kehilangan materi ya. Di sini juga ada lebih banyak kehilangan uang, kehilangan materi dan rezeki ya. Nah, jadi di sini di bulan September ini sepertinya ada sesuatu yang harus diimbangi ya. Gak hanya harus fleksibel tapi harus juga netral ya. Jadi keseimbangan hidup. Jadi hidup kamu tuh harus ada namanya uh, naik turun dan juga harus uh, selalu jangan terombang-ambing dalam sebuah masalah yang dihadapi ya. Nah, jadi di sini berbentuk situasi kondisi yang kamu hadapi ini kalau bisa dilakukan dengan secara hati-hati dan secara bijaksana ya.
Dan di sini kamu jangan membuat sebuah keraguan dan tidak bisa membedakan yang mana yang baik dan yang benar ya. Di sini kamu harus ada sebuah pedoman dalam perjalanan yang kamu hadapi dalam bulan September ini. Jadi ada sebuah potensi yang besar yang bakal luput dari pandangan mata kamu loh di sini. Jadi kamu harus lebih banyak membutuhkan perenungan diri kamu sendiri, perenungan jiwa kamu yang bagaimana. Jadi kamu harus bisa mengetahui potensi yang bagaimana, potensi bakat kemampuan kamu itu yang seperti apa yang kamu harus jalani gitu loh. Jadi kamu harus bisa lebih gampang uh, tergalinya sebuah potensi yang agak mendalamnya. Nah, itu juga di sini, ini kalau saya lihat, kamu harus ada ketulusan dalam diri kamu dalam melakukan segala hal ya. Itu juga kamu tuh jangan bingung untuk menentukan sebuah keputusan ya. Jadi di sini ya kan seperti saya katakan tadi, kamu jangan terlalu berambisi ataupun terlalu cepat mengambil keputusan, tapi kamu harus menentukan sebuah keputusan itu dengan penuh kematangan dan penuh dewasa ya. Apa yang kamu lakukan tuh jangan sampai terlihat samar-samar gitu ya. Jadi apapun yang kamu lakukan kamu harus bisa yakin ya. Itu juga di sini. Ini kalau yang saya lihat ya, ada lambang sebuah fondasi yang kukuh ya di sini ya. Jadi Four of Wands ya, ada sebuah fondasi dan Anda bisa mencapai keberhasilan. Jika kamu mau lebih bersabar ya menanggapi itu semua. Ada lambang sukacita ya, usaha dan perjuangan kamu yang kamu lakukan tuh ya bisa mendapatkan sebuah kebahagiaannya. Nah, jadi di sini kalau saya lihat kamu di situ ada keberhasilan yang bisa dicapai ya. Tapi di sini satu, kamu jangan terobsesi ataupun terbawa nafsu ya. Itu juga apapun yang kamu lakukan, kamu lakukanlah dengan sepenuh hati ya. Nanti bisa dengan sepenuh hati bisa membuahkan hasil ya. Itu juga di sini ada the wheel ya, the wheel of fortune. Ini mengatakan bahwa kondisi kamu yang saat ini tuh memang banyak mengalami perubahan ya. Jadi pun juga banyak ketakutan dalam diri kamu untuk mendapatkan rezeki gitu ataupun mendapatkan hoki rezeki ya. Jadi di sini perubahan kehidupan kamu itu bakal akan terjadi ya. Tapi di situ pun juga akan sangat sulit sekali untuk dihindari ya. Jadi orang itu kehidupan itu kan pasti sangat fleksibel ataupun sangat netral. Jadi bisa naik bisa turun ya, dan bisa juga turun juga bisa naik. Jadi apapun itu kan berarti tidak bisa diprediksi ya, tergantung dari bagaimana beberapa ujian dan cobaan yang diberikan oleh Tuhan ya. Jadi di sini uh, perasaan kamu tuh ingin berubah di sini yang saya lihat ya. Cuman di sini apa yang terucap di dalam bibir kamu itu hanya bisa menyalahkan takdir. Kamu hanya bisa menyalahkan nasib kamu. Kenapa nasib kamu seperti itu gitu loh. Dan jadi kamu itu pada dasarnya sih kamu kan seseorang pasti punya pilihan ya untuk bisa menerima proses kehidupan. Nah, jadi di sini kamu harus bisa benar-benar memilih kehidupan kamu tuh yang lebih bagaimana kamu bisa beranjak ke kehidupan yang lebih baik ya. Nah, jadi di sini kalau bisa apa yang kamu lakukan itu jangan sampai memperjuangkan sesuatu itu sebuah perjuangan itu hanya akan sia-sia saja ke depan mata kamu ya. Tapi yakin bahwa Tuhan akan punya rencana yang lain untuk kamu untuk bisa meraih keberhasilan yang baik ya. Nah, itu yang saya lihat dari situasi kondisi yang kamu hadapi. Lalu bagaimana dengan tindakan yang kamu ambil? Di sini, sebuah tindakan kamu itu, kamu harus bisa meminta pertolongan, meminta bantuan dari orang terdekat kamu atau orang yang kamu percaya ya. Terus juga di sini Anda bisa mendapatkan sebuah peluang, kesempatan emas, kesempatan yang baik yang bisa meraih sebuah kesuksesan ya. Nah, jadi mulai dari sekarang Anda mulailah bisa berpikir bijaksana, mandiri dan lebih dewasa, lebih mateng ya. Jadi apapun yang kamu lakukan, apapun yang kamu hinggapi, kamu harus bisa mendapatkan sebuah harapan yang benar-benar bisa Anda gapai. Jadi apapun yang kamu harapkan, apapun yang kamu raih, itulah yang bisa berdasarkan sebuah harapan yang benar-benar bisa dicapai ya. Nah, lalu di sini bagaimana bentuk tanggapan kamu ya setelah apa yang kamu alami, baru kita bisa tahu ke depannya bagaimana. Di sini kamu ya kalau kamu benar-benar bisa merespek, ada tanggapan yang baik, kamu pasti ada masa depan yang menjanjikan ya. Nah, jadi di sini kamu ada cultivation ya. Terus juga kamu harus bisa clear your energy ya. Jadi apapun yang kamu lakukan, kamu harus bisa yang namanya healing ya, pembersihan aura. Itu juga kamu harus
sebuah harapan yang bisa Anda capai itu harus bisa dibersihkan seluruh aura badan kamu ya. Di sini clear your energy. Di sini harus pembersihan dan harus ada tidak ada aura-aura gelap ataupun kuasa gelap yang mendominasi kamu ya. Jadi kamu harus ada perubahan, harus ada transformasi dalam kehidupan kamu di bulan September ya. Lalu bagaimana dengan bentuk pencerahan aura kamu? Di sini kamu sudah cukup jelas bentuk pencerahan kamu itu kamu harus perlu namanya healing ya. Nah, dari tindakan kamu membutuhkan clear your energy. Terus yang di sini bentuk pencerahan mengatakan bahwa healing. Kamu butuh healing dan kamu butuh yang namanya peningkatan spiritual kamu. Kamu harus lebih banyak berdoa, sembahyang dan lebih banyak berdana, banyak membuat hal kebajikan dalam kepekaan dengan lingkungan sekitar kamu ya. Itu juga di sini kamu harus ada manifestasi ya, manifestation. Kamu harus bisa memanipulasi kehidupan kamu, kamu harus bisa ada perubahan kehidupan kamu harus bisa membentuk sebuah pola kehidupan kamu. Kamu harus bisa membuat sebuah kehidupan kamu supaya lebih berkembang, lebih maju ke depannya. Jadi kamu itu bukan hanya sekedar uh, berubah ya diri dia menjadi lebih baik, tapi kamu juga harus ada harapan, harus ada kekuatan untuk bisa merubah kehidupan kamu itu jauh lebih baik dari sebelumnya gitu loh. Jadi bentuk pencerahan aura kamu tuh ya pastinya kamu harus ada healing, bentuk pendekatan diri pada Tuhanmu, dan kamu harus lebih banyak melakukan kebajikan kepada orang yang kesusahan dan orang yang menderita. Jadi apapun yang kamu lakukan harus bisa melakukan yang terbaik dalam kehidupan kamu. Ya, pertama perubahan dalam sikap, sifat tingkah laku kamu dalam menilai kehidupan kamu sendiri. Terus yang kedua, kamu harus ada fondasi, kamu harus ada yang namanya manifestasi, ya, cultivation, ya. Nah, jadi di sini perubahan pola kehidupan kamu yang bagaimana kamu atur dengan sedemikian rupa sehingga kamu bisa mendapatkan sebuah harapan yang lebih jauh membaik dari sebelumnya. Terus yang ketiga, kamu harus ada pembersihan aura, healing. Kamu harus bisa menjernihkan hati pikiran jernih kamu, hati pikiran yang kamu yang bagaimana, yang sumuk, yang bete, yang bosan, yang terlalu banyak gelisah gunda, kamu lakukan yang terbaik dalam hidup kamu. Karena di sini healing yang paling utama ya, clear your energy ya. Ya, jadi di sini kita sudah selesai ya, kita membicarakan sebuah siklus kehidupan. Lalu bagaimana dengan bentuk asmara percintaan kamu ya, orang yang bersio ular. Di sini yang saya lihat dari segi asmara percintaan kamu ada rasa ketertarikan antar pasangan kamu ya dengan pasangan dengan partner ya. Hubungan kalian itu memang sebenarnya bagus ya. Ada saling mencintai, ada saling menyayangi ya. Nah, jadi di sini memang kalau saya sih bisa melakukan yang terbaik dalam hubungan kamu ya. Di sini eh, semua bisa dilakukan dengan penuh kebaikan. Cuman di sini kalau saya lihat sepertinya cinta itu bukanlah segala-galanya ya bagi orang yang bersio ular ya untuk masuk di bulan September ini. Itu juga di sini tidak ada inti pokok permasalahan yang dihadapi ya. Jadi berpacaran, menjalin hubungan sih seperti itu. Ataupun yang sudah berkeluarga, yang sudah menikah pun juga sepertinya tidak ada sebuah inti pokok permasalahan yang dihadapi ya. Karena di sini lebih banyak uh, simpan di dalam hati daripada Anda berpikir bahwa semuanya kamu yang mengerti diri sendiri dan kamu yang namanya healing itu maksudnya kamu sendiri yang bisa menyelesaikan sebuah masalah gitu. Jadi terhadap pasangan kamu kurang yakin terhadap pasangan kamu ya sehingga kamu merasa bahwa semuanya hanya bisa kamu yang menghandle dan semuanya hanya kamu yang bisa menyelesaikan sebuah masalah kamu. Jadi apapun yang kamu hinggapi, kamu kurang jujur dalam berpasangan dan Anda kurang bisa menyikapi masalah itu dengan secara kebersamaan ya. Nah, jadi di sini untuk di bulan September itu saja yang membuat kalian tuh jadi kurang lebih bersemangat dan kurang adanya rasa keterbukaan dan percaya diri ya. Nah, lalu bagaimana kita akan melihat kehidupan karma masa lampau dibawa sampai kehidupan sekarang ya di bulan 9 ya. Di sini yang saya lihat, kehidupan karma masa lampau kamu itu dulunya itu kamu seorang biksu, biksuni, seorang imam ataupun yang menjalani sebuah kehidupan kamu dengan membina diri ya. Di sini sebuah pengabdian spiritual kamu ya. Dulunya kehidupan sekarang, kehidupan dulunya dibawa sampai kehidupan sekarang. Jadi di bawah sebi kehidupan yang sekarang itu kamu lebih cenderung untuk mengasingkan diri dari orang lain ya dan kamu merasa bahwa kamu itu mengasingkan diri itu paling nyaman di saat Anda sendirian gitu ya.
Terus juga di sini di kehidupan yang karma masa lampau itu kamu lebih banyak mengambil kata sumpah ya. Jadi kamu di kehidupan sekarang itu kamu lebih banyak mengganggu hubungan kamu dari segi hubungan karir ya. Terus juga percintaan dan hubungan kamu kurang bagus sekali dengan apapun yang kamu dapat, apapun yang kamu gapai di kehidupan sekarang. Jadi kamu uh, mengambil kata sumpah di kehidupan karma masa lampau untuk membina diri ya. Sebenarnya ini nggak boleh ya. Dan juga di sini ini kalau yang saya lihat, kamu kehidupan sekarang itu kamu lebih banyak berjuang ya, hari demi hari demi keamanan finansial. Itu juga kamu mempengaruhi semua kehidupan kamu baik dari percintaan, sehingga kamu tuh lebih banyak takut akan kelimpahan dari Tuhan ya. Maksudnya seperti ini, maksudnya kamu itu susah untuk bisa hidup lebih makmur ataupun susah untuk hidup lebih bahagia ya, karena di sini kamu di kehidupan yang karma masa lalu itu kamu lebih banyak menggapai sebuah kata sumpah untuk membina diri kepada Tuhan. Centikong ataupun kamu dulunya adalah ustadz ya, kamu adanya dulu ada seorang pendeta, pastor ya, biksu biksuni mungkin di situ. Jadi di sini kamu adalah imam yang besar gitu. Ini sebenarnya kata sumpah itu nggak boleh loh. Kata sumpah itu sebenarnya masih dibawa sampai kehidupan sekarang ya. Jadi kamu sangat susah untuk menggapai sebuah harapan yang baik. Terus juga di sini, kalau misalnya kamu itu uh, kata sumpah itu lebih banyak menghambat semua sisi positif di kehidupan sekarang ya. Nah, jadi di sini untuk cara memutuskan kata sumpah, saya ajari kamu ya. Kalau bisa kamu menulis di pulpen ya. Ambil pulpen, kamu menulis di selembar kertas ya. Di sini yang mengajarkan bahwa cara berdoanya di sini Tuhan Allah, Tuhan Yesus, atau Allah Bapa, atau Tian Kong ya, ataupun Dewa Ganesha, Dewa Siwa, ataupun yang lain sebagainya ya, ataupun Konghucu. Kamu mengucapkan, kamu panggil nama mereka, kamu bilang, dengan ini saya memutuskan dan melepaskan kata sumpah yang merusak diri sendiri yang diambil di kehidupan karma masa lampau ya. Dalam segala 5 arah penjuru ya, 5 arah penjuru yang dewa penolong, hoki rezeki dan segala hal yang baik ya. Jadi uh, supaya saya diberikan kelancaran. Saya mau memutuskan kata sumpah saya mau memberikan kehidupan saya lebih layak. Karena di sini bukanlah orang lain yang membuat kehidupan kamu jadi hancur, tapi diri kamu sendiri yang mengatakan kata sumpah di kehidupan masa lampau dibawa sampai kehidupan sekarang ya. Jadi kamu tuh agak sangat susah untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak. Nah, jadi kata sumpah itu masih terikat sampai kehidupan sekarang ya. Jadi kamu nggak susah. Jadi kalau misalnya kamu merasa seperti itu, cepat-cepatlah kamu setiap harinya kamu berdoa, kamu panjatkan diri pada Tuhanmu sesuai ajaran agama masing-masing. Mintalah supaya Tuhan uh, ibah kepada kamu untuk memutuskan kata sumpah dan bisa memberikan segala hal yang baik dalam kehidupan yang layak kepada kamu ya. Itu yang saya lihat ya. Di sini ditambah lagi kamu ada fobia ya, kecemasan dan ketakutan, kekhawatiran yang berlebih ya di sini ya. Jadi kamu di situ masa hidup kamu tuh dulunya tuh penuh dengan amarah dan balas dendam ya. Nah, jadi di sini kamu sangat sulit untuk mengendalikan emosi kamu di saat ini ya, di kehidupan sekarang. Jadi ya kalau bisa kamu harus di kehidupan sekarang kamu harus lebih banyak lebih peka, lebih sensitif, lebih perhatian dengan lingkungan sekitar kamu. Kamu harus lebih sayang, kamu harus lebih banyak berdana, memberi makan minum orang kesusahan, orang kesulitan. Jika memang kamu nggak ada uang, nggak ada materi, kamu bisa menyumbangkan tenaga, waktu ya, dan usaha kamu untuk menolong mereka. Itu pun udah cukup bagus ya, karena pahala kamu bisa cukup lebih besar. Dan juga kamu ya tak hanya untuk menyumbangkan uang ataupun materi, tapi kan segala bentuk usaha punya niat hati yang tulus, pasti kita bisa membantu orang yang kesusahan. Nah, jadi di sini kamu harus bisa membentuk sebuah perubahan sosial yang lebih positif ya. Itu aja sih. Nah, jadi di sini kehidupan kamu itu ya kamu udah tahu untuk di kehidupan di bulan 9 ini seperti apa. Jadi kamu harus bisa lebih menyesuaikan diri kamu dengan lingkungan sekitar kamu dan berilah kehidupan kamu lebih layak ya.
Nah, jadi sini teman-teman, jika memang ada sesuatu yang ingin ditanyakan ataupun ingin berkonsultasi lebih lanjut, bisa dicatat nomor WA saya ya. Nah, jika sesuai dengan Anda, ya Anda syukuri, Anda berpikir bijaksana untuk bisa merubah diri lebih baik. Dan jika memang tidak sesuai, anggaplah sebagai hiburan dalam meramal sesuatu ya. Oke teman-teman, hasil ramalan sudah selesai. Evan Jaya mohon pamit dan sampai jumpa.